Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermusyawarah hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai taklim pada malam hari ini. Sebelumnya pada kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
sampai tata cara pendistribusian hewan kurban. Di buku yang saya susun ada 80 permasalahan yang berkaitan tentang kurban dan akikah. Insyaallah ada beberapa saja yang sering ditanyakan dan terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah hukum kurban menurut ulama mazhab. Jadi berbeda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Dari berbagai hadis, para ulama mengambil satu kesimpulan. 3 ulama mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan hadis Salatun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwun. 3 perkara yang bagiku hukumnya wajib, tapi bagi kalian itu umatku hukumnya sunnah. Bagi Rasul wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Apa? Al-Uthru wal-Kahru wa salatu duha. Yang pertama salat witir, yang kedua kurban, yang ketiga sholat duha. Bagi Rasul wajib, tapi walakum tatawwun. Bagi umatnya hukumnya sunnah muakkad. Witir, kurban, dan sholat duha. Dari hadis ini 3 ulama mazhab memberikan satu kesimpulan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah itu kan yusabu ala fa'ilihi wa la yuqamu ala tarikihi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak disiksa. Tapi muakkadah, muakkadah itu adalah hukum yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Ada sunnah saja, ada sunnah muakkadah. Yang kedua, ada mazhab yang mengatakan kurban itu wajib. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau punya kemampuan untuk berkorban wajib setiap tahun. Berdasarkan hadis Nabi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, walam yudhi, namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah kalian dekat-dekat tempat sholat kami. Punya dana untuk kurban, tapi dia tidak kurban, maka jangan dekat-dekat mushola. Dalam hadis ini mazhab Hanafi memberikan satu kesimpulan bahwa hukum kurban bagi yang mampu adalah wajib. Tapi kalau yang pertama sunnah muakkad, mampu atau tidak hukumnya sunnah muakkad. Kalau kita karena menggunakan mazhab Syafi'i, hukum kurban sunnah muakkad. Kesunahan yang dikuatkan untuk melakukan kurban yang berulang pada setiap tahunnya. Jadi bukan kurban itu sekali seumur hidup. Soalnya ada satu daerah yang prinsipnya kurban itu sama kayak akikah. Ini sekali sampai mati. Padahal orang kaya mampu kurban. Ditanya kenapa alasannya, jawabannya kurban kan kendaraan nanti di akhirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cuma kalau banyak juga kan kendaraan yang dipakai cuma satu. Itu alasannya seperti itu. Dan di wilayah tersebut juga mempunyai
itu seputar tentang hukum kurban. Yang kedua, waktu menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha itu waktu pertama dimulai ketika khatib turun dari mimbar. Dan disunahkan menyembelih hewan kurban ila ayyamin tasyrik qabla ghurubi syams, sampai hari terakhir bulan tasyrik, hari terakhir di hari tasyrik sebelum tenggelamnya matahari. Berarti 4 hari Pak. 10, 11, 12, 13 nahar atau lailan, baik siang atau malam hari boleh menyembelih hewan kurban. Biasanya di perusahaan-perusahaan hari kedua. Kalau ada yang telat punya rezeki tapi di hari ke-13 bulan Dzulhijjah, maka terima panitia karena masih diperbolehkan. Permasalahan yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Di sini ada 10 Pak. Yang pertama, yang menyembelih dalam keadaan bersuci disunnah. Yang kedua, menghadap kiblat, baik yang menyembelih maupun kambing yang disembelih itu disunahkan menghadap kiblat. Jadi badan yang bagian kiri perutnya itu di bawah. Yang ketiga, membaca doa. Apa doanya? Pertama sholawat, yang kedua takbir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka waraka, Allahumma taqabbal minni. Kemudian Allahumma taqabbal min titik sebutkan nama kurban. Apa artinya? Pertama sholawat, yang kedua bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka waraka, ya Allah ini kurban darimu dan untukmu, minka waraka. Allahumma taqabbal minni, Allah terimalah kurban dariku. Kalau yang menyembelih itu hewannya sendiri, taqabbal minni. Tapi kalau penyembelihan kurban itu diwakilkan oleh orang lain, maka yang menyembelih berdoa Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah kurban ini dari siapa. Itu pun sunnah. Enggak baca juga sah. Jangan kira oh ini tukang potongnya enggak baca doa nih, enggak sah. Kemudian yang keempat, kesunahan lain adalah tidak memotong kuku ataupun rambut bagi yang berkurban mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai hewannya disembelih. Dalilnya dari hadis riwayat Muslim, idza ra'aitum hilal dzulhijjati, ketika kalian melihat 1 tanggal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kamu ingin menyembelih, falyumsik an sya'rihi wa dhufrihi, maka tahanlah rambutmu dan kukumu. Jadi disunahkan tanggal 1 sampai hewan kita disembelih. Bagi yang berkorban untuk tidak memunting rambut dan memotong kuku, ini sunnah, bukan wajib. Tujuannya apa? Sumulun lil maghfirati, karena anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sedang dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada satupun dari anggota tubuh kita yang hilang. Kesunahan yang kelima, jika bisa yang berkorban menyembelih sendiri. Kalau mampu ya, karena kalau nggak terbiasa jatuh juga ya tegur.
Yang keenam, mempertajam kembali pisaunya. Jadi kalau pisaunya tajam, itu kalau ukuran kambing itu hanya satu gerakan. Saya pernah lihat ada jagal pisaunya segini, kayak pisau dapur, bukan golok. Jadi baru nurunin pisau doang, seret, udah muncrat. Karena apa? Tajam. Ya, kalau kita gimana? Luar biasa. Itu benar sah, tapi ada unsur ta'dzib. Apa ta'dzib? Menyiksa. Kan sebelum khuluq wal lemari, sebelum saluran pencernaan dan pernapasan terputus, dia tersiksa dulu itu. Apa, merasakan kulitnya tersayat, dirasakan tuh Pak, gesekan golok, seret. Padahal belum sampai urat. Bedanya kalau cepat dan tajam, seret, udah, dia tidak merasakan sakit. Walaupun dengan beberapa kali tetap sah, yang penting dua urat terputus, hanya saja mengandung unsur ta'dzib, penyiksaan. Nanti jatuhnya kepada ya sah tapi haram. Haramnya apa? Bukan dari sisi penyembelihannya, tapi dari sisi penyiksaan. Apalagi sampai sapi jika dirubuhin satu RT, yang satu narik tambang, yang dua narik kaki, yang tiga narik buntut. Coba tuh, pas sudah jatuh ditimpa balok itu diinjek rame-rame. Mengerikan ya. Baru disembelih, itu unsur penyiksaannya luar biasa. Makanya kalau di tukang jagal asli Pak, ya, itu cukup satu orang itu yang yang merubuhkan, dia punya ilmunya. Makanya kalau memang nggak mampu amat, mendingan kita sewa. Boleh nggak sewa? Boleh sewa tukang jaga yang ahli. Kalau yang ahli Pak, itu satu sapi buat nyembelih, kemudian nyayat sama bersihin kulit, nggak lama itu. Kalau kita sampai juhur, kadang juhur belum kelar Pak ya, semangat doang. Ini harus ada pertimbangan juga unsur-unsur ini. Tuh yang ketujuh juga tuh, mempercepat cara penyembelihan. Sunnah ini, kalau bisa sekali. Itu praktek yang ada di video di YouTube, walaupun pakai golok, tajam ditekan, seret, langsung putus. Yang kedelapan, sunnah membaca Bismillah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, di depan masyarakat. Jadi memang sunnah itu bimasyhadi ahli, dipersaksikan orang banyak. Karena semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus. Yang 10, untuk kurban sunnah boleh mengambil bagian dari daging kurbannya walaupun hanya sedikit. Tapi kalau kurban nazar, dia dan keluarganya tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali disedekahkan semua kepada fakir miskin. Misalkan Pak Sokim nazar, saya kalau naik pangkat nanti mau nyembelih hewan kurban. Ternyata naik pangkat, nazar ditunaikan nyembelih sapi.
berkurban sunnah, maka sunnah bagi berkorban untuk memakan bagian daripada hewan kurban. Tujuannya apa? Tabarukan, ngalap barokah. Pertanyaan selanjutnya, binatang apa yang tidak boleh dijadikan kurban? Ini masalah cacat ya. Kalau jenis hewannya ya al-ibil, wal-ghanam, wal-baqar, unta, sapi, kambing. Terbatas itu saja. Karena hewan itulah yang kebanyakan digembalakan. Adapun cacat yang tidak boleh itu ada 4. Ada bawang dan jujur dohaya Allah wal walidatu wal arjam wal kasiratu dan tidak terhenti. Ini yang pertama, buta. Yang kedua, sakit parah. Yang ketiga, pincang. Yang keempat, terlalu kurus. Ini cacat. Pokoknya yang paling esensi itu yang berkaitan dengan mata sama kaki. Makanya yang melihat itu, kalau Bapak sedang memilih hewan kurban, itu pertama matanya, kedua kakinya. Adapun yang berkaitan dengan tanduknya pecah, kupingnya bolong, buntutnya lepas, itu cacat yang masih diperbolehkan, hanya saja makruh, tapi ditoleransi oleh agama. Kalau yang berkaitan dengan tadi tanduk, kuping sama buntut. Tapi kalau yang berkaitan dengan mata sama kaki tidak bisa ditoleransi lagi. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya udah beli kambing sempurna, matanya bagus, kakinya bagus, sehat, gemuk. Dan saya beli di kambing seharga 4 juta. Kemudian saya terima di musola, diantar sama yang menjual. Pas dalam perjalanan, kemudian dia mungkin berdesak-desakan dengan kambing yang lain, sampai diturunin ternyata kakinya pincang. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini? Maka kata Rasul, sembelihlah. Artinya apa? Dulu ada sahabat mengalami kasus yang sama. Ishtaritu kamsan, aku pernah membeli seekor kambing bebas dalam keadaan selamat daripada cacat. Ketika aku ikat, sebelum disembelih, ternyata kakinya dimakan serigala sehingga kambingnya pincang. Aku laporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sembelihlah hewan kurban. Dalam hadis ini ulama menyatakan bahwasanya cacat terbagi 2. Yang pertama aibun qadimun, cacat yang sebelum ditransaksikan, cacat asli. Yang kedua aibun thoribun, yaitu cacat baru datang, cacatnya baru. Cacat baru apa? Setelah ditransaksikan dalam perjalanan ada situasi dan kondisi yang membuat kambing itu cacat, maka diperbolehkan cacat baru. Paham ya? Sebelum sudah lanjut, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan.
bertanya Ustaz Ya. mengenai umur dari hewan kurban. Ini mungkin berhubungan sama akikoh. Jadi umur hewan kurban akikoh sama umur hewan kurban untuk kurban itu apa sama? Jadi hewan untuk akikoh sama hewan untuk kurban itu umurnya apa persyaratannya sama? Kurban dan akikah itu sama, hanya perbedaan satu. Kesamaannya apa? Min jinsil hayawan, dari jenis hewannya sama. Onta, kambing sama sapi. Akikah juga boleh menggunakan onta, sapi, kambing. Kemudian dari min jinsil hayawan, dari umur sama. Kambing setahun, kemudian sapi jalan 3 tahun, onta jalan 5 tahun. Tapi kalau domba boleh 6 bulan. Di domba boleh 6 bulan. Kambing itu harus satu tahun jalan 2. Kemudian sapi 2 tahun jalan 3. Kemudian onta 4 tahun jalan 5. Begitu juga sama dengan akikah. Makanya kadang kita sanksi melihat akikah kok tambah hari tambah murah. Yang ditempel-tempel di pohon-pohon itu 800.000. Ada kambing 800.000 kan? Gak ada. Ya kalau anak kambing ya ada mungkin 3 bulan. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau beli kiloan di pasar mini sesuai kebutuhan, boleh nggak? Nggak boleh, harus ada makna sembelihan. Kemudian dari segi min salam, dari segi kecacatan juga sama. Akikah dan kurban. Boleh jadi ada kambing cacat murah dibeli, wallahu a'lam. Yang beda itu cara penyajiannya. Kalau kurban wajib mentah ketika diberikan. Kalau akikah sunnah matang. Adapun yang lainnya sama. Betina jantan juga sama. Wala farqun bainal udhiyah wal aqiqah fi dzakari aw unsa walakin adzakaru afdalu min annahu adhiyatul rahman. Tidak ada perbedaan dalam akikah dan kurban, dalam hewan kurban jantan atau betina. Akan tetapi jantan lebih utama daripada betina. Tidak tahu adhiyatul rahman, karena jantan lebih enak dagingnya. Kurban boleh pakai betina, akikah juga boleh pakai betina. Biasanya lebih murah, tapi lebih utamanya jantan. Kemudian perbedaan lainnya ya, kalau kurban kesunahan yang berulang setiap tahun. Kalau akikah sekali seumur hidup. Tadi di jamaah ada yang akikah anaknya kelas 1 SD. Boleh nggak? Kesunahannya kan sab'atu ayyam, di hari ke-7 kelahiran. Gak mampu arba'ata asyara, di hari ke-14. Gak mampu awih wa isrun, di hari ke-20. Itu hukum asalnya. Tapi Imam Syafi'i memberikan satu pendapat, kalau sampai tidak mampu juga, itu ditunggu sampai selesai darah nifas. Kalau ditunggu selesai sampai darah nifas berhenti, enggak mampu juga, hatta yablugha, ditunggu sampai anak di usia balik. Di usia balik enggak mampu juga, maka boleh pilih antara orang tua yang mengakikahkan atau nanti anaknya yang mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, ada ulama yang memperbolehkan mengakikahi sampai usia balik.
Bahkan sampai tua nggak mampu juga, ya baru dia akikah sendiri, Pak. Bapak belum akikah sendiri. Jadi Rasulullah akhwat nafsahu wa al-nubuwah. Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diangkat dari nabi. Akikah dan akikah kurban itu harus sama-sama ada bagian daripada dagingnya yang ditasarufkan kepada fakir miskin. Bapak kurban misalkan pendistribusiannya hanya sekitar al-muhajirin, yang mana notabene-nya al-muhajirin orang-orang mampu semua, nggak ada yang susah. Maka fala udhiyah lahu, tidak sah kurbannya, wajib diulang. Makanya harus ada bagian untuk fakir miskin, walau kana wahidan, meskipun satu fakir miskinnya yang terima. Ada lagi yang bertanya? Ada nih, berkorban tapi belum akikah, bolehkah? Boleh. Akikah belum kurban boleh, kurban belum akikah juga boleh, karena sunnatun mustaqillah. Kurban dan akikah dua kesunahan yang punya maksud dan tujuan yang berbeda. Gak ada hubungannya antara kurban dan akikah. Kalau kurban adalah satu nama ismun, satu nama jenis hewan yang disembelih, yang tujuannya taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikah wujud syukur minal walid ilal walad, dari orang tua ke anak atas kelahiran anaknya. Gak nyambung antara mendekatkan dengan wujud syukur. Makanya korban dan akikah boleh, meskipun salah satunya belum dilakukan. Tapi kalau disuruh milih, Bapak punya duit hanya untuk membeli 1 ekor kambing. Pas mendekati hari raya kurban, nanya, Pak Ustaz, saya mau kurban apa akikah ya? Saya mau kurban tapi pengen akikah. Akikah tapi belum pernah kurban. Maka kalau disuruh milih, maka lebih baik berkurban. Kenapa? Dari segi hukum kurban masih ada ulama yang mewajibkan, yaitu Imam Hanafi. Sedangkan akikah tidak ada satupun ulama yang mewajibkan. Sepakat akikah itu hukumnya sunnah. Artinya min haitsul hukmu, dari segi hukum kurban lebih kuat daripada akikah kalau harus memilih. Tapi kalau memang dia orang yang fakir, orang yang miskin, belum tentu nanti bisa beli kambing lagi buat akikah. Bagaimana? Maka boleh al-istiraku fin niyat, menyekutukan niat dalam satu ibadah. Artinya diperbolehkan 1 kambing, niatnya 2, akikah dan juga kurban. Paham ya? Dengan catatan dia miskin. Ada lagi pertanyaan? Kalau berkorban kita atas namakan orang tua yang sudah meninggal, itu boleh nggak? Ya. Madhab Syafi'i tidak diperbolehkan, dengan syarat kalau memang sebelum meninggal dia tidak berwasiat, maka nggak boleh kita berkorban atas nama Allah. Jadi kalau sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau saya nggak panjang umurnya, tolong saya dikurbankan ya, baik dari duit meninggalannya atau ahli waris, maka boleh berkorban atas nama Allah. Tapi kalau Imam
mutlak boleh. Kenapa? Karena yang disertakan adalah pahalanya, bukan kurbannya. Jadi kalau mengatasnamakan pahala kepada orang yang meninggal itu diperbolehkan, sebab dikiaskan dengan sedekah. Bapak sedekah atas nama almarhum boleh nggak? Boleh, itu Imam Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat sedekah apa kurban beda. Apa namanya? Dua esensi yang berbeda. Kurban itu kan ibadah yang spesifik. Kalau kurban ada makna penyembelihan, ada makna mengalirkan darah. Berbeda dengan sedekah. Sedekah tidak berkaitan dengan syarat dan rukun, sedangkan kurban ada syaratnya, ada rukunnya. Seru kalau udah berbeda ulama. Itu sebagai hasanah, sebagai perbendaharaan ilmu untuk kita. Kalau bertanya ke saya, Ustaz gimana? Kamu tujuannya apa? Karena ada jamaah di satu majelis yang setiap tahun dia beli kambing, kemudian dikorbankan atas nama ibunya. Tahun depan atas nama ibunya, supaya dapat pahala. Saya bilang kalau pengen dapat pahala itu sedekahtin jariyatin. Sedekah jari masjid, pesantren, mushola yang sedang membangun. Kamu nyumbang itu semen, pasir, hebel, itu ya baqainuhu wa yamfu ujurahu. Selagi masjid, pesantren, mushola itu dipakai ibadah, orang tua kamu dapat pahala yang tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Nah, itu lebih cocok ke situ arahnya kalau untuk mengirimkan pahala kepada orang tua, bukan pakai atas nama kurban, tapi atas nama sedekah jariyah. Apa bedanya sedekah biasa sama sedekah jariyah? Kalau sedekah biasa itu layak failu, barangnya habis pakai. Seperti Bapak kasih kue, Bapak kasih minum. Ini kan layak failu, tidak kekal. Ainnya tidak kekal, zatnya. Diminum habis enggak? Dapat pahala, cuman nggak mengalir. Ya pahalanya ya ketika memberikan air minum saja. Jariyah kan bahasa Arab, itu artinya mengalir. Nah, yang mengalir itu ya qainuhu, yang asas kemanfaatannya jangka panjang. Paham Pak? Jadi Bapak nyumbang pasir nih, ini kan nempel semua nih pasir, semen, tembok. Kekal nggak Pak? Kekal. Selagi ini dipakai ibadah, maka yang dulu pernah nyumbang itu akan terus mengalir, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Luar biasa. Pembangunan yang sifatnya fisabilillah itu disebutnya sedekatin jariyah. Jadi apa lagi? Pakai ketika kita apa dipakai tingkat? Udah dipakai. Udah dipakai kapan? Udah lama. Udah lama. Tapi kalau pas Ramadan aja untuk itu. Kalau nggak dipakai mau pindahin aja ke pesantren. Bisa nggak bongkar pasar? Saya. Ada lagi pertanyaan Pak? Baru 10 masih ada 70 lagi nih masalah. Wah, dibahas kering dulu kan mulutnya. Penting ya Pak? Ilmu penting ya ilmu? Penting. Betul, penting sekarang. Kayak tadi saya baca hadis wala fadhilul wahid asyaddu min al-fi'al. Orang yang paham agama disebutnya kan
Ya sahabat Umar menangis ketika ada orang yang meninggal. Ditanya kenapa? Dia bukan menangisi 1000 orang yang ahli ibadah ketika mati. Dia menangisi satu orang yang alim. Makanya disebut alfu abidin mautu alfi abidin ahwanu min mautil alim wahid. 1000 orang yang ahli ibadah mati itu lebih ringan daripada satu orang yang berilmu mati. Ya sahabat Umar tidak menangisi yang 1000, tapi menangisi yang satu. Kenapa? Karena ilmu itu ketika sudah diceritakan, disampaikan, betapa kurangnya kita memahami pokok-pokok syariat, dasar-dasar agama. Makanya agama itu kadang ada orang tua yang penting udah pernah ngalamin mondok Pak Ustaz, walaupun setahun buat fondasi. Salah. Agama itu bukan buat fondasi ya sampai atap. Betul? Mondok cukup 3 tahun. Ya salah itu. Wa tunilahiyun ya tunilahiyun dia adalah sa'adah fi wa'asim wa'amatihi. Kita memahami agama itu undang-undang ketuhanan, bukan hanya sekedar pernah mencicipi mondok, bukan hanya sekedar pernah tahu di pesantren, tapi benar-benar anak itu di pesantren tenggelam dalam lautan ilmu agama. Dan kadang orang tua juga perlu tajdid niat, perlu diperbaharui lagi niatnya, karena semakin lama semakin bias tujuan orang tua menitipkan anak di pesantren. Banyak Pak, ada yang alasannya bapak ibunya sibuk kerja, anak di rumah nggak ada yang ngurus, titipin aja di pesantren lah, hitung-hitung kalian belajar agama. Ada kayak gitu? Banyak. Yang kedua, daripada di rumah pergaulan, main HP, game online, di pondok aja deh, biar nggak ada HP, nggak ada game online. Ada yang juga yang ketiga, di rumah bader banget. Tahu bader Pak? Susah dibilangin. Wah, masukin aja ke pondok lah, ribet ngurusnya, kata orang tua, mendingan diurus sama orang. Ini perlu diperbaharui lagi. Nanti wa inna malikul beriman, apa yang kamu niati itulah yang kamu dapat nanti. Kalau hanya sekedar enggak main HP, enggak game online, ya ngapain di pondok? Banyak tempat lain. Anak di pondok itu satu, biar dia memahami hukum-hukum syariatnya Allah. Mantap kan? Dasar-dasar hukum agama, mulai dari usul sampai furu, mulai dari pondasi sampai kepada cabang-cabang pengetahuan. Yang kedua, supaya anak saya selain alim jadi hamba Allah yang soleh, biar ngerti ibadah untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Itu yang paling pokok. Kan dia bakal bawa dirinya Pak di masyarakat, dia bakal bawa dirinya nanti ketika terjun di rumah menikah, bawa dirinya, istrinya dan anaknya. Itu kalau nggak punya dasar ilmu agama susah itu. Yang ketiga, supaya saya mati ada yang doain. Waduh, keren. Keren ya? Karena betapa banyak anak di zaman sekarang ketika orang tuanya meninggal, ya mohon maaf, sehari, 2 hari, 3 hari ya mungkin nangis, mengurung diri di kamar, merasa kehilangan. Cuma 7 hari anak itu merasa kehilangan orang tua.
Selainnya selesai. Kalau yang gak soleh, boro-boro ingat doain ayah ibu, boro-boro mau ziarah kubur. Istri berapa? Istri setahun Pak, merasa kehilangan suami. Setelah setahun lupa. Kalau suami kehilangan istri sehari. Ya, bapak kehilangan sehari doang. Mata kanan nangis, mata kiri ngelirik tawaannya. Jadi untuk membingkai rumah tangga yang baik itu harus dibalut ku amfusakum wa ahlikum. Nah, dijaga dengan, kan kata Imam Ibnu Hajar yang disebut menjaga diri dari api neraka, bita'limihim wa tadibihim wa amrihim bi rabbihim wa nahim an masyarabbihim. Dijaga dengan benteng ilmu agama, dijaga dengan benteng akhlakul karimah, dijaga supaya diperintah supaya taat, amrihim diperintah bi taat rabbihim supaya taat kepada Tuhannya, wa nahyihim an masyarabbihim dicegah supaya jangan maksiat kepada Tuhannya. Empat itu. Dan yang menduduki posisi yang pertama untuk menggapai empat ini, yang pertama dulu bitaklimin, memberikan pendidikan agama. Ini sangat fundamental sekali di akhir zaman ini, Pak. Mudah-mudahan ada satu di antara keturunan kita yang benar-benar mendalami agama, bisa mengangkat harkat derajat orang tua di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau kita bagaimana? Kata Mbah Maimun Zubair mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali, yang penting dua, kita sebagai orang tua pasti akan ada keturunan itu nanti, mau cucu, cicit. Apa? Yang pertama, senang sama ahli ilmu, senang sama guru. Yang kedua, senang duduk di majelis ilmu. Maka fa'ibnu aliman, anakmu akan jadi alim. Fa'ilam yakun fa'afiduhu, kalau anakmu belum juga alim, pasti cucumu. Cucumu belum juga alim, pasti cicitmu. Yang penting dikawal ini kecintaan kita dengan ahli ilmu dan kesenangan kita duduk di majelis ilmu. Insya Allah akan ada keturunan kita yang menjadi ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil